Sahabat Sidat Kamulyan Channel, dimanapun Anda berada, sekarang saya mendapat anugerah yang luar biasa ini. Bisa bertemu dan berkunjung di kediaman Om Gan saya, Mas Dedi Eryono. Beliau adalah Ketua PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai Unang. Kok Suhu saya semakin mataram, manis tanpa rambut. Manis tanpa rambut. Mergo kanan apa piye iki? Ya itu salah satunya. Oh, iya. Diperparah seperti itu. Pandemi maksudnya. ini. Iya betul. Pak Ketua, Siap. ini kan kita bicara tentang pandemi ini kan tidak bisa dilepaskan dengan situasi wisata dan kaitannya dengan teman-teman pengolah hotel dan restoran. Dan kebetulan kan panjenengan ini kan kepala sukunya ini di DIY. Cerita Ya. kahanane piye iki saiki? Jadi Saya medeni saya piye lah aku mesake saya kira saya gundul iki gak mikir hotel sak DIY iki. Gimana Pak Ketua? ya saya kira begini Mas Unang. Kalau saya sebagai kepala suku itu ya nggak bener ya. Tapi ini karena amanah. Ya, karena amanah dari teman-teman untuk bisa memberikan kepercayaan kepada saya menjadi ketua. Nah, baru Oktober kemarin kita dilantik, ya, Oktober 2019, ya, 6 bulan kemudian sekonyong-konyong koder Tante Koro datang. Nah, waktu itu tanggal 15 Oktober. Maret 15 Maret kita kena imbasnya dari Solo waktu itu. Ya. Padahal reservasi sudah cukup bagus waktu itu, 90%. Okupansinya pas bagus-bagus. Bagus-bagusnya di bulan Maret 90%. Satu demi satu reservasi itu cancel. Ya, bahkan ada yang cancel, ada yang menunda. Tapi sampai saat ini yang katanya menunda itu juga belum semuanya terrealisasi. Karena apa? Singkat cerita, karena kebijakan pemerintah itu selalu berubah-ubah dan mendadak. Salah satu contoh di Desember, ya, yang kalau Desember itu bagi kita suatu panen, masa panen. Ternyata harapan itu menjadi sirna karena kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah. Contoh dari antibodi, ya, swab antibodi ke antigen. Antibodi waktu itu hanya 90 kalau tidak salah. Antigen itu 300 berapa? 200 berapa? Menjadikan orang yang berwisata itu enggan untuk keluar. Itu satu. Padahal event Desember, tahun baru, Natal dan tahun baru, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dari persiapan pernik-pernik Natal dan tahun baru sampai dengan pengadaan bahan baku. Itu sudah kita siapkan. Digawe meriah. Ya, dibuat meriah, dibuat persediaan jangan sampai membuat tamu kecewa. Tapi ternyata bukan tamu yang kecewa, kita. Mak pelnyi. Pelekendus gitu loh. Karena apa? Karena harapan kita itu adalah panen kita, ternyata kita malah menanggung kerugian dua. Yang tadi yang saya sampaikan, reservasi batal, kemudian cancel, ya. Yang kedua, kita harus menanggung bahan baku yang ada di dalam. Ya. Inilah yang bahan baku ini kan tidak bisa bertahan lama. Otomatis ini ya kita jual lagi secara murah. Ada yang laku, ada yang enggak. Karena kondisi masyarakat DIY sendiri juga belum begitu bagus waktu itu. Ya. Dan kita di bulan pas Lebaran, ya, kita harapannya juga, wah ini nanti Lebaran setelah Desember kan Lebaran itu
Lebaran akan menjadi menjadi panen kita bersama. Ternyata juga meleset. Ya. Tingkat hunian waktu itu yang Desember itu hanya maksimal 10%. Ya. Tahun baru itu 6%. 6%. 6%. Ini sangat menyesakan hati kita. Kita aja 6% itu karena dibantu oleh ASN yang kita mempunyai program staycation. Ya. Kita banyak di ASN yang menggunakan fasilitas kami. Kami masih bersyukur. Kalau tidak ada ASN, kemungkinan okupansi nggak sampai dengan 6%. Nah, kami, BPD PRI DIY, kami mempunyai slogan mengatasi pandemi ini dengan guyup sesarengan. Ya, guyup sesarengan ini kita gaungkan karena ini ada nilai budaya lah untuk di area Semoga Yogyakarta, untuk saling membantu, saling menguatkan, mendoakan, kemudian mengingatkan satu sama lain, baik itu anggota PRI sendiri maupun kami PRI dengan asosiasi-asosiasi yang lain maupun dengan pemerintah, baik itu pemerintah daerah, kabupaten maupun kota. Nah, kami sering diajak diskusi atau rapat dengan pemerintah daerah, dengan gubernur, wakil gubernur, dengan Pak Sekda maupun Dinas Pariwisata Provinsi, dan juga dengan wali kota dan bupati untuk menghadapi ini semua. Namun demikian, kebijakan itu ternyata terpentok oleh kebijakan dari pemerintah pusat. Semua keputusan daerah mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Sementara daerah nggak bisa apa-apa. Ya sudah, kita hanya bisa berupaya untuk mandiri. Mengapa saya bicara mandiri? Karena kami berharap pemerintah itu bisa membantu kami dari segi ya relaksasi pajak, ya, kemudian keringanan-keringanan dari BPJS, listrik, PLN. Yang PLN ini sampai saat ini belum ada diskon. Sementara kami harus terus bertahan. Nah, bagaimana cara kami harus bertahan tanpa ada bantuan dari pemerintah? Satu kali yang pernah kami terima di tahun 2020, yaitu bantuan dana hibah. Oh, pernah ada itu? Ada, pernah ada. Kita nggak akan menutup mata bantuan dari pemerintah. Kemudian relaksasi pajak kita juga sudah pernah. Tapi 2020. Di tahun 2021 ini dengan adanya PPKM dan PSBB dulu kemudian PPKM, ini belum pernah kami diberi bantuan seperti itu, kecuali bansos beras, kemudian sembako lah untuk karyawan kami. Dari 438 hotel dan restoran yang tergabung di PRI, di DIY ini, ada 100 hotel dan restoran yang menyatakan tutup sementara. Tutup sementara? Tutup sementara. Ditambah lagi, PPKM kemarin, itu ada 72 hotel dan restoran tutup permanen. Tutup di DIY ini? Di DIY. Yang menjadi beban kami yang diamanai menjadi ketua, mereka menyampaikan secara langsung. Kami minta tertulis, tapi mereka mengatakan bahwasanya kami hanya laporan kepada Pak Ketua. Jangan dipubliskan maupun disampaikan ke dinas maupun teman-teman. Alasannya apa itu Pak Ketua? Ya, kemungkinan ada rasa malu, kemudian memang dia itu tidak mau permanen itu nanti kalau kita mau buka lagi repot lagi secara prosedur. Ya, secara prosedur. Alhamdulillah, singkat cerita, kami beberapa hari yang lalu ada 2 hotel yang menyatakan buka tapi dengan SDM terbatas. 1 restoran juga menyatakan buka karena animo masyarakat di hari Jumat Sabtu datang ke Jogja untuk berwisata itu cukup tinggi. Ini mengapa alasan mereka buka. Ya. Jadi untuk saat ini di DIY Jumat Sabtu
itu tingkat dunianya untuk khusus bintang 3, 4, 5 bisa mencapai rata-rata 80%. 80%. Namun untuk bintang 2 sampai dengan non bintang itu baru mencapai maksimal 40%. Itu aja masih di sektor tengah dan sektor utara, Mas Unang. Belum bisa merata. Mengapa demikian? Karena di DIY ya sekarang saat ini itu banyak MICE yang dilakukan oleh beberapa kementerian, ya, kementerian dari Jakarta, ya, beberapa workshop dan sebagainya dan kunjungan kerja dari beberapa daerah. Ini masih di bintang 3 dan 5. Untuk segmen yang menengah ke bawah, yang bintang 2 sampai non bintang, karena destinasi wisata banyak yang masih ditutup, mereka itu enggan untuk menginap. Gitu loh. Tapi datang ke Jogja, pagi datang, malam pulang. Gosok. Ya. Nah, ini yang kami BPD PHRI DIY ingin menyampaikan ke pemerintah. Kalau ini dibiarkan seperti ini tanpa ada solusi, saya takutnya nanti yang dikambing hitamkan ya pariwisata. Dengan mungkin adanya lonjakan. Karena apa? Belum ada kesiapan dari pemerintah daerah. Saya mengusulkan bahwasanya ada tempat khusus untuk screening bis wisata. Jangan dibiarkan bis wisata di bekas STE kerjasama parkir kemudian diangkut dengan becak dan Grab dan sebagainya. Saya kira hal itu menguntungkan bagi teman-teman abang becak maupun Grab. Tapi dalam hal screening kesehatan kita masih mengkhawatirkan karena kami dari BPD PHRI DIY sudah melakukan 3 hal, yaitu sertifikasi protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, CHSE yang oleh Kementerian Pariwisata, kemudian kami karyawan dan keluargaan sudah tervaksinasi, sudah 93% yang anggota kami sudah tervaksin. Sisanya yang 7% ini hanya terkendala karena beberapa hal, komorbid dan sebagainya. Tapi kami sudah berupaya untuk bisa tervaksin mereka. Bagaimana caranya? Dia harus konsultasi dengan dokter. Oke. Terakhir, kami juga berupaya DIY itu bisa ke level 2. Dengan cara apa? Kita melalui Satgas PHRI, Satgas C19 PHRI, menghimbau kepada anggota PHRI yang mempunyai ya, keluarga lansia bisa diajak untuk vaksin. Ya, tapi ada beberapa kendala memang yang penyakit gondok, kemudian yang komorbid itu memang belum tervaksin. Tapi ini adalah hal yang peran kita PHRI untuk bisa betul-betul daerah Semaju Jakarta bisa masuk di level 2. Nah, kami ya juga dapat keluhan dari BPC PHRI Kulon Progo, Gunung Kidul, maaf. Mereka yang anggota kami yang di dalam pantai, dalam portal pantai, ini sangat menyedihkan nasibnya karena dari 1,5 tahun belum ada tamu yang masuk ke sana. Oke. Terutama di masa PPKM ini, mereka sudah teriak-teriak lapar, sementara pemerintah belum ada bantuan. Maka kami BPD PHRI DIY beserta HIAGMA, HIAGM untuk asosiasi GM ini mengadakan From Jogja with Love ke sana dengan memberikan bantuan. Alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 108 juta lebih. Itu patungannya teman-teman hotel, restoran, dan GM. Pada situasi mereka juga krisis ternyata masih ada kepedulian. Ya. Jadi kita itu mempunyai istilah kirim bantu kirim. Gitu loh, ya. Kirim bantu kirim. Istilahnya serem banget. Nah, karena kita juga merasakan seperti itu, tapi kita lebih bersyukur karena masih ada beberapa tamu yang masuk. Tapi kalau mereka sudah tertutup portal, sudah putar balik. Nah, inilah sampai dengan detik ini kita masih berjuang karena masih wisatawan itu diputar balikan. Maka ya solusi kita
biarkan portal itu dibuka, teman-teman BRI siap membantu pemerintah. Bagaimana solusinya? Kalau peduli lindungi di sana belum diakses karena internet, diberi kemudahan dengan menunjukkan kartu vaksin maupun sertifikat vaksin. Inilah yang menjadi win-win solution bagi kita agar ekonomi bisa bangkit, ya, PAD dari pemerintah juga dapat, kita juga dapat oksigen. Seperti itu Mas Unang. Pak Ketua, yang menarik dari sisi pribadi jenengan itu kan satu hal ya. Jenengan kan punya bisnis 2 hotel itu ya. Ini juga membutuhkan ekstrak penanganan karena pada situasi ini. Tapi di sisi lain kan jenengan ini juga mengampu banyak hotel itu ya dengan teman-teman ya, karena jenengan sebagai ketua kan otomatis tinggal pelabuhan curhat, keluh kesah gitu kan. Jadi ya gini Mas Unang. Nah itu terus ya. Piye kuwi le mikir kuwi. Saya khawatir saya edan. Ora yo edan. Saya entek lho ya to. Kuwi piye kuwi? Jadi gini, saya menjadi ketua itu bukan Superman. Oke. Tapi adalah super team. Super team. Kami mempunyai 11 wakil ketua bidang. Jadi kalau ada sesuatu, kami pasti melibatkan mereka. Saya sebagai manusia biasa pasti mempunyai banyak kelemahan. Nah, kelemahan saya bisa diisi oleh wakil ketua bidang maupun pengurus yang lain. Ini adalah kata kunci. Sebelum saya menjabat, saya sudah sampaikan kepada beberapa pengurus bahwasanya saya sendiri kalau menjalankan sendiri saya nggak akan bisa mampu. Tapi kita harus guyup teamwork ya. Teamwork. Karena di BRI tidak ada Superman, tapi adanya super team. Ini yang tadi pertanyaannya, saya bisa membagi waktu antara perusahaan saya sendiri maupun dengan organisasi. Dan alhamdulillah teman-teman yang tergabung di pengurus BPD BRI DIY semuanya saito proyo. Ini yang menjadi kunci kita. Nah, ini menjadi keringanan kita. Ya ini kan sudah lumayan, sudah tumbuh rambutnya di sini, dijenggot, ya di sini. Nah ini sudah sedikit. Ini menandakan bahwasanya lost doll itu sudah yang harus kita lakukan di saat seperti ini. Pasrah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kata kunci, dan kita selalu bersyukur karena masih ada yang lebih parah daripada kita. Tetap bersyukurnya masih ada. Ya. Luar biasa loh. Pak Ketua, saya juga tadi jenengan bicara ada sekitar 100 hotel yang tutup dan restoran. Terus nasibnya pegawai ini terus piye? Ya marai sedih kuadrat loh itu bagi teman-teman. Jadi gini Mas Unang, kalau bicara SDM itu tidak hanya bicara satu orang. Iya. Mereka punya anak, punya istri. Nah, pasti punya dampak. Ada 38.000 karyawan kami, ya, seluruh DIY ya. Sekarang yang aktif itu hanya sekitar 12.500. Jadi kan itu 60% lebih. Ya, inilah yang menjadikan kita sangat sedih ya. Menjadi pengurus BRI yang saya sampaikan baru 6 bulan kena dampak seperti ini. Tapi ini adalah ujian yang harus kita hadapi bersama. Alhamdulillah beberapa hotel saya menyampaikan ke teman-teman selesaikan dengan secara kebersamaan dan kekeluargaan. Open management. Ya. Kalau memang nggak kuat ya dirumahkan untuk sementara. Namun demikian di beberapa perkembangan saat ini terpaksa ada yang di PHK. Oh gitu ya? Ya. Karena memang ya cash flow mereka sudah nggak mampu lagi. Mau jual hotel ya nggak payu-payu. Sing tuku sopo? Nah, itu satu. Ada penawaran manajemen misalnya, tapi perhitungannya selalu merugikan kita. Ini yang menjadi kendala mereka. Kemudian ya udah saya lebih baik tutup sementara yang 100. Yang tadi 100 tambah 72 yang tadi tutup permanen itu sudah yang tadi saya sampaikan pegawainya ya guys tutup. Mau apa lagi? Gitu loh. Tapi saya sangat salut dengan teman-teman owner hotel yang masih wis tutup
masih memberikan santunan BPJS. Iya, Dia masih menanggung BPJS walaupun dia tidak bekerja. Iya, iya. Gitu loh. Padahal cukup banyak per bulannya, tapi dia masih bisa bertahan, tapi tidak bisa memberikan gaji. Atau yang sudah masih buka saat ini bisa memberikan gaji tapi tidak full. Ini adalah perjuangan. Oksigen kami sampai dengan saat ini saturasinya itu tinggal 25%. Artinya kena Gitu loh. positif saturasinya Iya. ibarat kena corona manusia. Tinggal sama. gitu ya. Iya, tinggal 25%. Alhamdulillah yang 3 minggu ini Jumat, Sabtu, Minggu okupansi naik. Menjadikan saturasinya juga ikut naik. Kan gitu. Nah, tapi itu yang bintang 3 dan 5. Yang bintang 2 ke bawah, ya, sampai dengan non bintang, ini juga masih oksigennya masih sekitar 25, 30, saturasinya itu masih seperti itu. Nah, ini tantangan kami pengurus BRI DIY untuk bisa mereka yang bintang 2 ke bawah bisa juga bangkit. Gitu loh. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, kata kuncinya itu kan destinasi wisata yang di DIY segera dibuka. Kami apresiasi gubernur saat ini sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk segera membuka, minta izin dibuka untuk objek wisata, ya, dengan protokol kesehatan. Tapi diberi kemudahan. Bahkan saya tadi menyampaikan wisatawan yang pakai bis silahkan datang. Jangan kita a priori dengan bis, gitu loh. Tapi dengan aturan main yang jelas. Tadi misalnya kalau mau masuk kota ke Giwangan dulu, gitu loh. Bis-bis itu di screening penumpangnya sudah tervaksin atau belum. Kalau sudah tervaksin, termasuk krunya, stiker, kasih stiker, boleh masuk ke kota misalnya. Satu, nanti tempat TPA Abu Bakar Ali, kemudian BI, mana Ngabean itu juga bisa hidup. Ya, tapi dengan aturan main yang ketat. Gitu loh. Ini nanti multiplayernya efek juga baik, banyak. Ya, tempat parkirnya jadi hidup kembali, ya, karena SDM-nya juga bisa bergairah. Di satu sisi kesehatannya juga terkontrol seperti itu. Bahkan kami mengusulkan bisa menjadi wisata vaksin. Misalnya di dalam bis belum vaksin, pemerintah daerah bisa enggak memberikan vaksin gratis bagi mereka. Itu kan menjadi daya tarik dan itu akan mengangkat okupansi dan juga akan mengangkat PAD. Jangan sampai PAD-nya pemerintah saturasinya seperti kita. Jangan sampai saya auto-blame-dalit kalau itu. Baik. Sebagai penutup Pak Ketua, harapannya untuk pemerintah dan masyarakat gimana itu? Untuk menghidupkan kembali, membantu teman-teman yang berbisnis di hotel dan restoran, tapi juga kita jangan lupa loh, ikutannya kan menghidupkan pegawai-pegawai yang kemarin sementara dirumahkan dan sebagainya itu ya. Sekarang tutup. Harapannya gimana? Harapan kami kepada pemerintah, janganlah memberikan kebijakan yang selalu mendadak dan berubah-ubah. Kami membuat planning itu tidak bisa planningnya 1 minggu, tapi kita paling 6 bulan. Budgeting planning itu 6 bulan. Kalau ada kebijakan pemerintah yang sudah saya katakan tadi berubah-ubah, ya sudah, kita nggak akan bisa apa-apa. Itu satu. Yang kedua, sinergitas guyup sesarangan pelaku pariwisata dengan pemerintah lebih dieratkan lagi. Jangan agenda, tapi kami siap untuk diskusi. Seperti itu. Kolaboratif ya dengan pemerintah. Dan kepada masyarakat kami berharap kita bisa juga membangkitkan diri kita sendiri untuk pariwisata yang menjadi lokomotif ekonomi di daerah Sumatera Jakarta. Siap. Terima kasih Mas Dedi, Pak Sama-sama. Ketua, waktunya. Ini sangat bermanfaat informasi ini untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa tersebar, pemerintah mendengar dan warga juga bisa terbuka untuk berani berwisata dengan protokol kesehatan yang tentunya protokol kesehatan yang tentunya harus kita taati bersama-sama. Demikian pemirsa Sidat Kamplian Channel, selamat bertemu di tema yang lain. Terima kasih.